Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Raffi Ahmad Fauzan, sebagai moderator. Kemudian ada Fikran Alfarizi, Najib Rizky Abillah, Raffi Pratama, Sultan Imaduddin, dan Raditya Gariza sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi tentang cyanobacteria atau yang biasa disebut sebagai bakteri hijau biru. Baiklah, kami akan menyampaikan yang pertama yaitu ciri-ciri cyanobacteria, kemudian cara hidup dan habitat cyanobacteria, reproduksi cyanobacteria, serta contoh cyanobacteria dan peranannya. Cyanobacteria atau bakteri hijau biru berasal dari bahasa Yunani yaitu kyanos yang artinya biru dan bakterion yang artinya batang kecil. Sering disebut ganggang biru karena berwarna hijau kebiruan. Cyanobacteria dapat berfotosintesis dan sebagian memiliki tubuh berbentuk benang seperti ganggang. Cyanobacteria merupakan anggota dari Eubacteria. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri akan disampaikan oleh Radit. Ciri-ciri sains cyanobacteria. Terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Heterosista adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya. Heterosista berfungsi untuk mengikat nitrogen. Sedangkan akinet berfungsi menyimpan cadangan makanan. Akinet adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya. Berfungsi menyimpan cadangan makanan juga. Sel ini berfungsi untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Selanjutnya yaitu struktur sel cyanobacteria yang akan disampaikan oleh Fikran. Struktur sel cyanobacteria. Struktur sel penyusun tubuh cyanobacteria mirip dengan sel bakteri gram negatif. Dengan ciri utama memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Sel cyanobacteria terdiri atas bagian-bagian, yaitu lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, granula penyimpanan, fagogas, protein padat, dan nukleoplasma, DNA. Selanjutnya yaitu cara hidup dan habitat cyanobacteria yang akan saya sampaikan. Pertama, cara hidup cyanobacteria. Cara hidup cyanobacteria dapat hidup secara bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Cyanobacteria dapat hidup secara bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Hal ini disebabkan karena cyanobacteria merupakan organisme fotoautotrof yang mampu berfotosintesis untuk menyusun makanannya sendiri menggunakan senyawa sederhana seperti karbon dioksida, amonia, nitrat, dan ion anorganik lainnya, misalnya fosfat, PO4. Cyanobacteria memiliki kesamaan dengan alga atau ganggang, yaitu memiliki klorofil A, mampu menggunakan air sebagai sumber elektron dan mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Selanjutnya yaitu habitat yang akan disampaikan oleh Raffi Pratama. Habitat cyanobacteria hidup di berbagai habitat, antara lain di air laut, air tawar, rawa, sawah, kolam, air got, tanah, tembok, batu gurun, bahkan menempel pada tumbuhan. Berbagai spesies dapat hidup di habitat yang ekstrim. Misalnya di perairan yang bersuhu tinggi kurang lebih 72 Celcius atau di lingkungan asam dengan pH 4. Contohnya Cyanobotus silipidus. Populasi cyanobacteria tumbuh subur dengan cepat yang disebut blooming. Blooming cyanobacteria sering terjadi di perairan yang mengandung limbah industri atau limbah pertanian dengan kadar mikrogram atau
fosfat yang tinggi. Blooming menyebabkan perairan tertutup oleh cyanobacteria sehingga oksigen dan cahaya matahari tidak bisa menembus ke bagian bawah perairan. Hal ini dapat menyebabkan kematian tumbuhan dan ikan yang hidup di dalamnya. Blooming, Microstis sp dan Nodularia sp ternyata menimbulkan masalah lain, yaitu menghasilkan racun toksin yang membahayakan organisme lainnya. Jumlah populasi cyanobacteria yang melimpah juga dapat memberikan warna tertentu pada habitatnya seperti Opsitonoraria subercerus. Cyanobacteria berpigmen merah memberikan warna merah di Laut Merah Timur Tengah. Anobaena azolea yang hidup di bersimbiosis mutualisme dengan tumbuhan baku air azolla pinata tampak sebagai hamparan hijau yang mengambang di sawah. Anabaena azolea ini dapat mengikat nitrogen sehingga membantu menyuburkan tanah. Beberapa jenis cyanobacteria seperti Nostek dapat hidup bersimbiosis mutualisme dengan jamur untuk lichen yang dapat hidup di tempat yang tidak dapat ditempati oleh organisme lain, misalnya di tembok atau batu, sehingga berperan sebagai organisme perintis pioner. Organisme perintis mampu membuka lahan baru untuk tumbuhnya organisme lain, seperti lumut dan paku-paku. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, cyanobacteria memberikan makanan berupa senyawa organik bagi jamur, sedangkan jamur menyediakan lingkungan, kelembapan, dan perlindungan bagi cyanobacteria. Selanjutnya yaitu reproduksi cyanobacteria yang akan disampaikan oleh Najib. Reproduksi cyanobacteria. Cyanobacteria bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan endospora. 1. Pembelahan biner dapat terjadi pada cyanobacteria uniseluler maupun multiseluler yang berbentuk filamen benang. Pada hasil cyanobacteria uniseluler, sel-sel hasil pembelahan ada yang pula tetap bergabung sehingga membentuk koloni misalnya Gleocapsa. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagai tubuh organisme bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada cyanobacteria yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh dapat terjadi di bagian tertentu pada sel-sel yang mati. Filamen hasil pemutusan disebut hormogonium. Hormogonium ini memiliki panjang filamen yang berbeda-beda, dan jika terlepas dari filamen induk akan tumbuh menjadi cyanobacteria baru. 3. Pembentukan endospora. Pembentukan endospora terjadi jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya pada kondisi kekeringan. Sel yang mengandung endospora ini disebut akinet. Akinet adalah sel vegetatif berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya karena mengandung cadangan makanan dan berdinding tebal. Jika kondisi lingkungan membaik, endospora akan tumbuh menjadi cyanobacteria baru. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu contoh cyanobacteria dan peranannya yang akan disampaikan oleh Sultan. D. Contoh cyanobacteria dan peranannya. Beberapa jenis cyanobacteria menguntungkan karena dapat mengikat nitrogen sehingga menambah unsur hara tanah. Ada pula cyanobacteria yang dimanfaatkan untuk suplemen makanan. Namun, ada juga cyanobacteria yang merugikan, misalnya menghasilkan racun, menutupi permukaan perairan saat terjadi blooming. 1. Crococcus sp. Crococcus sp memiliki ciri-ciri bersel 1, bentuk sel bulat, per koloni 2-8 sel, berwarna biru kehijauan, tubuh diselubungi lendir. Habitatnya di dasar perairan tawar yang tenang. Peranan menghasilkan oksigen. Lanjut. Microstis sp. Microstis sp memiliki ciri-ciri bersel 1, bentuk sel bulat dan berkoloni.
habitatnya air yang mengandung limbah industri dan pertanian. Peranan mikrositis ini merugikan bagi manusia dari segi blooming. Blooming cyanobacteria dapat menyebabkan oksigen dalam air berukuran dan menghalangi masuknya cahaya matahari. Dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.